Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, dan hari ini saya sangat amat bahagia sekali karena apa? Saya kedatangan dan kita semua kedatangan guru besar yang luar biasa sekali. Dia adalah salah satu guru besar di bidang spiritual, buat saya, dan beliau ini adalah seseorang yang menurut saya wanita yang mengharumkan bangsa, Mbak, mengharumkan bangsa. Nah, contohnya adalah sederhana, bukan contohnya, tapi gini, dia ada orang mengharumkan bangsa, dia ada seorang fashion designer yang dimana dia pernah menjuarai beberapa kompetisi atau ya kompetisi. Nah, yang pertama ada runner up yang desainer Jakarta, kontestan Jakarta. Yang kedua ada runner up Asian Young Designer, kontestan Singapura. Yang kedua Best Upcoming Design by BA Plus. Nah, ini luar biasa sekali. Maaf ya Mbak ya kalau saya nyebut ya Mbak ya. Nah, tepuk tangan dulu buat Mbak Era Sukamto. Dan selamat datang Mbak di WS ini, Awaken Soul ini, dan saya senang sekali kehadiran Mbak. Dan hari ini sebelum mungkin gini kali ya, buat biar tidak terlalu tegang, biar nggak terlalu stres dan sebagainya. Maaf, Mbak, sebelumnya. Suara saya kedengaran? Kedengaran suara saya? Oke, siap. Mungkin biar nggak terlalu stres, biar nggak terlalu tegang dan sebagainya. Dan untuk biar rencana acara ini lancar, yuk kita mungkin kalau bagi saya ada ini berdoa, mungkin bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah sebuah meditasi. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, pejamkan mata Anda dan tarik nafas. Hembuskan nafas lewat mulut, tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat mulut, bagus sekali. Sekarang, sentuh di tengah-tengah dada Anda, tertuju ke hati Anda. Tidak sentuh lagi dengan perasaan yang bahagia dan cinta kasih, dan sentuhan yang sangat halus. Sekarang, rasakan rasa kebahagiaan ini, rasa kedamaian ini, rasa kenyamanan ini, menarik kita ke dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam kasih sayang Tuhan, mari kita berdoa dimulai. Amin. Oke, alright. Nah, ini menarik sekali. Mungkin saya sedikit sebelum kita menuju ke topik ya, Mbak ya. Saya mau sedikit cerita atau curhat sedikit. Ini menarik sekali. Jadi gini, ini bukan saya gimana ya, cuman ini perjalanan yang luar biasa sampai saya mencintai sesuatu hal yang mungkin menurut saya sesuatu hal yang ya luar biasa banget lah gitu. Jadi gini, berapa minggu yang lalu, mungkin tepatnya hampir sebulan yang lalu gitu ya, saya itu sama istri saya itu menghadiri kawinan keluarga istri saya gitu Mbak. Menghadiri keluarga istri saya itu bukan saya ini ya Mbak ya, ini tuh. Nah, menghadiri kawinan istri saya, dan saya dipaksa untuk pakai batik Mbak. Dan my personal, saya itu sebenarnya paling nggak suka pakai batik karena buat saya kayak terlalu formal, terlalu kayak kuno dan sebagainya. Nah, menariknya gini Mbak, yang luar biasa adalah
ketika saya mengenal Mbak Era gitu ya, mengenal Mbak Era yang luar biasa, dan saya melihat, maaf Mbak, enggak, kirain saya ini takutnya nge-lag, takutnya ini internetnya, maaf. Nah, saya mengenal Mbak Era, ketika saya mengenal Mbak Era, itu melihat batik-batik yang apa namanya, yang di Instagram ya Mbak ya, yang Mbak post ya, bener ya, yang Mbak post gitu ya. Ternyata saya mulai mencintai gitu loh Mbak. Dan saya mulai mencintai kenapa ketika saya melihat batiknya Mbak Era khususnya nih ya, saya merasa ternyata batiknya Mbak Era itu berbeda dari yang lain yang saya rasa gitu. Karena batik Mbak Era saya merasakan bahwa ada soul di dalamnya, ada filosofinya, ada sejarah dan budayanya. Dan di sini saya benar-benar mencari batik gitu. Jadi akhirnya gitu esensinya Mbak. Dan saya akhirnya kemarin mau nulis sesuatu di status WA saya gitu tadi, tapi takutnya saya digaplok sama istri saya Mbak. Gara-gara gini, saya mau nulis seperti ini bahwa mencintai sesuatu itu terkadang itu datangnya seseorang yang tepat gitu loh, gitu. Dan saya baru mengetahui bahwa mencintai sesuatu itu bukan berarti harus dipakai atau gimana, tapi kita bisa merasakan sejarahnya, bisa mengerti sejarahnya, merasakan soul-nya itu udah luar biasa. Seperti itu sih Mbak. Gitu. Gitu Mbak. Nah, so sekarang boleh nggak sedikit Mbak, sedikit saja Mbak menceritakan sepak terjang Mbak di dunia fashion designer itu seperti apa sih Mbak? Boleh nggak untuk biar teman-teman di sini semua bisa tahu gitu. Siapa sih seorang Mbak Era Sukamto gitu? Uh, selamat malam teman-teman Selamat semua. malam. Selamat malam. Apa ya? Udah 26 tahun saya di fashion. Terus ya, sepak terjangnya udah banyak banget lah ya. Dan terakhir di One Tirta Private Collection dan sekarang mau ada launching batik sendiri. Udah gitu. Ya 26 tahun cukup lah untuk say it all ya, karena kan pengalaman di fashion itu ya karena passion ya, jadi kita menjalankannya dengan kesukaan gitu ya, dengan cinta kasih, jadi banyak yang dipelajari dari perjalanan itu. Ya, itu luar biasa sekali Mbak ya. Jadi maksudnya kita diajarkan dengan kehadiran Mbak Era bahwa prestasi itu luar biasa, dan ternyata bahwa seorang wanita itu bisa membuat prestasi yang luar biasa seperti itu dan melestarikan seni dan budaya Indonesia Mbak. Tolong tepuk tangan dulu buat Mbak Era. Oke Mbak, dengan tema yang hari ini nih Mbak ya, yang kita omongin sebelumnya nih, ini menarik banget nih Mbak ya. Maksudnya apa nih Mbak? Tentang namanya awakening soul through batik itu seperti apa Mbak? Boleh Mbak? Monggo Mbak. Jelaskan Mbak, dimulai. Oke, ini bisa di-share ke saya ya? Apanya Mbak? Aku ada linknya. Boleh. Supaya saya bisa share screen. Oke. Saya coba ya Mbak ya. Sudah jadi co-host. Oke, sudah jadi co-host Mbak. Udah jadi co-host Mbak. Atau Mbak mau jadi host ya. Boleh. Monggo. Enggak, co-host. Oh, jadi aku yang Mbak jadi host. Enggak, saya cuma menawarkan. Ya udah Mbak, monggo Mbak, lanjut Mbak. Sudah bisa? Gimana? Bisa? Jadi? Oke, alright. Gimana nih Mbak? Apa ini yang keluar ya? Oke. Siap Mbak, monggo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya terima kasih kepada Mas Prama yang sudah mengundang saya untuk bicara di Awakening Soul
Tadi pengenalannya sudah cukup ya, bahwa memang saya seorang fashion designer yang mendalami batik dan juga mendalami perspektif tasawuf dalam laku lampah berbudaya dan juga berkarya seperti itu. Jadi selamat malam buat teman-teman semuanya. Ini saya juga diminta untuk memaparkan sedikit aja ya tentang Awakening True Batik. Seperti apa itu Awakening True Batik? Tadi pertanyaannya apa, Mas Rama? Pertanyaan gimana, Mbak? Maksudnya? Maaf. Pertanyaannya menjelaskan tentang yang Awakening Soul ya, dengan batik ya. Ya, betul. Jadi menjelaskan maksudnya apa sih Awakening Soul dan batik itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kita memang sebetulnya banyak persepsi yang mengatakan bahwa kita adalah sedang belajar spiritual gitu ya. Padahal bukan begitu. Kita adalah spirit yang sedang menjadi manusia, bukan manusia yang sedang menjalankan atau belajar spiritual. Kita adalah spirit yang sedang menjadi manusia hingga apapun yang kita lakukan itu sebetulnya perjalanan untuk mengingat kembali siapa jati diri kita yang sejati, mengingat kembali bahwa kita adalah spirit. Gitu. Nah, spirit itu adalah ruh. Ruh itu ditiupkan, bukan diciptakan, jadi memang tidak ada entitas lain selain Sang Maha Ruh. Ya, hanya kita ada di kandung badan. Nah, ada di kandung badan ini kan memang awalnya adalah penciptaan itu sebetulnya pertama cahaya, lalu sebuah ether ya. Ether menjadi sebuah frekuensi menjadi sebuah materi. Nah, materi inilah yang dikatakan sebagai simbol-simbol bahasanya atau kalamullah di dalam dunia ini sehingga kita bisa melihat, menikmati semua ragam corak desainnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semesta ini semua itu adalah desain dari Tuhan yang Maha Esa, yang meliputi segala hal, yang juga diabadikan di dalam banyak sekali seni dan budaya. Jadi batik itu tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah, tapi juga tentang ethereal conditions atau yang kita sebut sebagai komunikasi visual dari sebuah ether menjadi komunikasi, gitu ya, atau subliminal message, gitu. Nah, memang kalau kita perlu tahu pertama-tama batik hierarki itu apa? Yang pertama itu adalah sebagai penyampai ilmu tauhid yang tadi saya jelaskan, bahwa segala sesuatunya itu terliputi tidak terkecuali, termasuk kita sebagai manusia itu juga terliputi, bahwa ia meliputi segala hal. Kalau kita sebut ini adalah handphone, tapi Allah menyebut ini adalah aku, karena dia meliputi segala hal. Kalau yang materi itu dijadikan imateri, semuanya adalah foton. Tapi Tuhan itu adalah cahaya di atas cahaya. Jadi lembut lagi daripada foton, gitu kan. Nah, batik hierarki pertama, batik sebagai penyampai ilmu tauhid atau ketuhanan atau kitab bergambar. Yang kedua adalah batik sebagai medium menyimpan kodeks Condro Sengkolo. Condro Sengkolo itu adalah kodeks simbol atau bahasa Tuhan yang berupa sacred geometry yang pada akhirnya menjadi matematika, yang pada akhirnya menjadi bermacam rupa gambar dan desain. Dan itu bisa kita baca seperti juga dikatakan Feng Shui ya. Feng Shui itu juga sebetulnya condro, bagian dari Condro Sengkolo. Nah, batik sebagai alat berdiplomasi, bahwa ia adalah komunikasi, ya. Batik adalah sebagai alat tukar ekonomi, lalu batik sebagai komoditi, dan batik sebagai inspirasi industri kreatif.
Nah, kalau ada dibilang di batik hierarki, ini ada batik courtyard Keraton Jawa. Memang karena ini adalah penyampai ilmu tauhid, jadi dan keraton itu menjadi salah satu tempat untuk uri-uri gitu ya. Uri-uri itu artinya untuk membudidayakan atau melestarikan budaya. Nah, semua orang-orang wayah dalam itu keluarga keraton diwajibkan untuk belajar membatik, menari, hanya untuk apa? Merasakan rasa di dalam rasa sehingga menjadi path buat mereka untuk menemukan jati diri yang sejati. Melalui apa yang tertera di gambar batik itu sebetulnya diceritakan untuk kita menemukan cahaya di atas cahaya, untuk kita menemukan penyatuan yang sejati, yaitu kesadaran optimum, sadar penuh hadir utuh, seperti itu. Nah, lalu dari keraton baru kita masuk menjadi batik seniman, batik maestro, batik brand, menjadi batik pengrajin dan sebagainya yang akhirnya menjadi alat tukar ekonomi dan batik itu menjadi materi. Sekarang yang dilihat orang-orang itu adalah materinya, tapi tidak pernah yang dilihat sebagai ethereal condition-nya atau sebuah Rasa gitu ya Mbak ya? komunikasi bahasa atau komunikasi Tuhan kepada kita. Nah, padahal ini pada saat kita mendapatkan ide, apakah itu adalah kita yang mendapatkan? Itu kita yang mempunyai ide tersebut. Kita hanya sebagai penyalur bahwa nafas aja dikasih, apalagi hajat hidup ya, apalagi sebuah karya. Sebenarnya tidak ada satupun karya yang hak milik kita, tapi kita adalah penyampai bahasanya, seperti itu. Jadi kita banyak mendapatkan ide yang murni itu justru ketika kita sedang kosong, ketika kita sedang mau tidur, lagi di kamar mandi gitu ya, lagi suwung. Nah, makanya laku lampah ketika orang mau membatik itu mengosongkan diri dengan berpuasa, mutih, atau terkadang mencelupkan diri ke air seperti orang dibaptis seperti itu untuk mengosongkan diri. Nah, sehingga apa yang hadir ketika ia membatik atau dia mendesain atau kita sedang berkreasi itu murni dari Tuhan gitu ya, bukan ego kita, bukan nafs kita gitu, tapi memang benar-benar sir gitu. Nanti saya jelaskan. Nah, nyuwun sewu Mbak, nyuwun sewu Mbak, saya diteruskan dulu nggak? afirmasi dikit, maaf Mbak, nyuwun Oh. sewu, saya afirmasi dikit bahwa tapi memang berarti kita memang diajarkan bahwa sebenarnya apapun yang kita dapat gitu ya, apapun yang mungkin utama yang Mbak Era bicarakan tadi bahwa tentang ide ya Mbak ya, bahwa ide apapun yang kita dapat itu sebenarnya hanyalah penghujatan Tuhan ya Mbak ya, atau refleksi Tuhan yang datang ke kita gitu ya, atau yang kita lakukan gitu ya Mbak ya, benar ya? Kurang lebih seperti itu ya? Mungkin jangan dipatah dulu kali ya. Oh Saya ya maaf. terusin. Oke, monggo. Jadi memang di dalam penyampaian sebuah manifestasi dari Manunggaling Kaulo Gusti. Kata-kata Manunggaling Kaulo Gusti itu sebetulnya ruh yang besar dan ruh yang kecil, atau jagat alit dan jagat besar, atau yang namanya kita sebut sebagai buana ageng dan buana alit gitu ya. Buana ageng itu adalah makrokosmos, buana alit itu adalah mikrokosmos. Nah, penyatuan dua ruh yang sebetulnya satu itu adalah pertemuan kesadaran yang kecil dengan atau mikrokosmos menjadi makrokosmos. Jadi pertemuan itu adalah pertemuan antara ruh kecil dengan ruh yang besar, ya disebut sebagai Manunggaling Kaulo Gusti. Seperti itu. Tapi itu sebetulnya lebih kepada kesadaran la ilaha illallah, bahwa la ilaha semua ini tidak ada, illallah yang ada hanyalah yang satu adalah Tuhan. Ya. Nah, dari apapun penyebutannya, apapun laku lampahnya, sebetulnya kita mengalami atau mencari satu titik pertemuan
di mana kita bisa merasakan tenang yang sesungguhnya. Nah, disinilah caranya para leluhur kita ini untuk mengajarkan para wayah dalam gitu ya, untuk bisa merasakan tenang, merasakan rasa di dalam rasa, sehingga ia bisa merasakan ning ning gung itu adalah penyatuan yang sesempurna. Tapi sebetulnya memang tidak semudah itu karena memang bukan di situ lakunya. Meditasi pun juga bukan sebuah solusi karena meditasi itu hanya sebagai mediasi untuk menenangkan jiwa, mengosongkan, tapi bukan kepada satu titik pertemuan atau satu titik penyatuan yang hakiki. Jadi itu adalah sebuah jalan untuk kita mencari namanya suluk. Suluk itu berjalan dari bawah ke atas. Ya, jadi suluk itu adalah perjalanan, tetapi hidayah itu bukan lagi karena laku lampah. Ibaratnya gini, apapun laku lampah atau ibadah kita tidak akan bisa ditukar dengan kemuliaan dari Tuhan. Karena tidak akan ada atau tidak akan cukup apapun yang kita lakukan kalau ditukar dengan kemuliaannya. Tapi kita perlu melakukannya untuk diri kita sendiri, sehingga siapa tahu Allah memberikan hidayahnya, kan seperti itu. Jadi makanya itu semua ada, filosofi-filosofi itu ada di dalam sebuah batik-batik sakral, ya. Nah, disebut sebagai paripurna atau itu adalah karena kemuliaan dari Tuhan. Kesempurnaan itu tidak bisa kita yang menciptakan. Pure kesempurnaan itu karena kemuliaan dan karena hidayah atau pemberian dari Tuhan. Sehingga melakukan laku lampah membatik dan mengerti tentang apa filosofi batik, itu saya balik tadi ya, itu adalah baru suluk, baru sebuah cara untuk kita mengheningkan cipta sehingga kita bisa mendapatkan mengolah rasa di dalam rasa sehingga kita dapat memahami kerja semesta di dalam kehidupan kita. Ini adalah batik-batik yang tersimpan di banyak keraton ya, ada di Bukubono, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, atau Keraton Surakarta Pakubono, atau di Adipati Pura Mangkunegaran dan Pura Pakualaman. Nah, semua diatur dengan sampai sekarang simbol-simbol yang disembunyikan di arsitektur, di sebuah batik, di tarian, makanan, lalu ada upacara-upacara, semua komunikasi visual ini bermuara kepada satu, yaitu penyatuan dan kesadaran utuh hadir penuh itu tadi. Ini yang saya sebut sebagai sebetulnya semua bicara tentang Tuhan, tidak ada yang bukan. Jadi tentang Tuhan itu adalah bicara tentang penyatuan manusia mikrokosmos atau alam semesta makrokosmos. Apapun yang ada di luar itu pun ada di dalam diri kita. Yang ada di luar itu seperti semua zat yang ada di luar itu ada di dalam manusia, diri manusia. Kalau pohon bisa berfotosintesa karena menemukan cahaya matahari, begitupun juga manusia bisa tumbuh ruhaninya karena berjumpa dengan bisa mengakses cahaya di dalam diri. Ya, nah ini adalah sebagai bagaimana caranya manunggal itu membawa manusia menjadi manusia makrokosmos, bukan manusia mikrokosmos lagi, tapi menjadi manusia makrokosmos, yaitu kesadaran la ilaha, semua ini enggak ada, illallah adalah kesadaran. Oke. Lalu di dalam penyatuan itu banyak sekali yang terjadi ya, sehingga perlu di breakdown menjadi komunikasi-komunikasi kecil,
arti dan pesan, nah itu adalah sebuah simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini adalah pemecahan kode fraktal yang akhirnya menjadi rahasia Nusantara yang sangat universal, yaitu Linuih. Linuih itu adalah kekuatan batinnya. Nah, orang bule kalau misalnya lagi hamil, dia kan supaya apa? Supaya struktur otak sang bayi itu menjadi berkembang dan diharapkan pintar. Kalau orang Indonesia itu kita tinggal minta air didoakan sama yang lebih tua. Nah, itu ternyata kan spiritual science karena air itu adalah medium untuk menyampaikan komunikasi ya, menyampaikan doa yang bisa langsung embedded di dalam alam bawah sadar kita. Jadi sebetulnya kenapa bisa embedded dalam alam bawah sadar kita? Kita ini adalah makrokosmos gitu. Nah, jadi manusia yang inggil atau peradaban yang tinggi adalah peradaban yang pada akhirnya adalah kauruh budi, yaitu budi pekerti. Nah, di Nusantara juga ada satu kitab yang berbicara tentang la ilaha illallah itu, yaitu adalah namanya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu Lebur Dening Pangastuti. Ini aku langsung aja ya ke sini. Oke. Ya. Jadi Sastra Jendra itu adalah ilmu ning, ilmu sek dia. Kalau di Islam disebutnya haji itu ujungnya adalah wukuf. Oke. Wukuf itu adalah berdiam diri. Ya kan, setelah melempar jumroh itu wukuf. Ya. Wukuf itu berdiam diri. Berdiam diri itu bukan hanya sekedar berdiam, tapi menyerahkan diri sepenuhnya, yaitu berserah diri. Ya, Islam itu artinya berserah diri. Nah, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu Lebur Dening Pangasuti itu adalah sikap batin itu. Ya, sikap batin wukuf itu adalah diam. Ketika diam, dia mendapatkan ning. Ketika ning, dia mendapatkan gung. Gung itu adalah penyatuan. Nah, ketika gung baru kita bisa mendapatkan rasanya. Rasanya penyatuan itu ada. Nah, menjadi cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta, rasa, dan karsa itu karena kita bisa mendengarkan intuisi murni kita yang disebut sebagai sir. Makanya kalau di budaya kita semua dibilang ning nang ning sir gitu ya. Itu semua sebenarnya bicara tentang rahasia di atas rahasia, yaitu adalah sir. Nah, sir itu adalah intuisi murni, makanya di dalam diri kita itu ada berbagai macam infrastruktur. Kalau yang berulang-ulang di kepala kita itulah syaitonnya. Nah, kalau sir itu adalah intuisi murninya. Jadi kalau baitullahnya ada di dalam, kenapa setannya ada di luar? Enggak dong. Setannya pun juga ada di dalam sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang, jadi kita pun juga harus dalam keadaan sadar penuh hadir utuh untuk memahami mana yang sir, mana yang bukan, gitu. Nah, ketika kita mendapatkan sir itu, nah budi itu, kauruh budi itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah common ground atau sopan santun, ya. Ini adalah ciri-ciri peradaban yang besar, itu adalah sopan santun. Budi kuni itu adalah physical evidence, kita bisa menyelesaikan batik ini sampai akhir, sampai selesai, gitu ya. Budi kuni itu karena kita skill and kompetensinya ada. Nah, satu lagi tentang ethereal conditions atau budi ruangi. Budi ruangi itu adalah rasa. Ya, rasa itu bukan hanya rasa loh, tapi rasa penyatuan yang disebut sebagai kauruh budi. Itulah disebut linuih. Nah, kita coba cek sedikit tentang satu motif batik aja ya. Kita punya ribuan motif batik, tapi ini hanya satu aja. Ini namanya parang. Kenapa parang itu hanya boleh digunakan oleh raja saja di dalam keraton?
dan bentuknya itu selalu diagonal dari bawah menuju ke atas. Nah, di sini kita sebut sebagai purusha atau lingga tuding makrokosmos atau prakirti yoni mustika mikrokosmos. Gelombang uceng itu adalah gelombang gelombang frekuensi gitu ya, ada badan dan sayap atau jasmani, intan esensi spirit, dan ombak atau suluk. Nah, ini adalah bentuk-bentuk batik yang dipreservasi hingga sekarang. Nah, ini juga kenapa dikatakan sebagai motif sakral, karena banyak doa dan maksud yang dibangun dari penemuannya, yaitu Panembahan Senopati pada saat beliau sedang ning atau sedang hening di pantai selatan. Nah, beliau melihat ombak yang menerjang karang. Yang menerjang karang, akhirnya karang itu menjadi bolong. Nah, beliau bisa melihat bahwa sesuatu yang keras atau sesuatu yang sulit itu bisa ditembus karena sebuah kelembutan yang terus-menerus gitu. Jadi kenapa ini menjadi diagonal? Karena diagonal itu adalah simbol suluk. Suluk itu kita harus bergerak dari bawah ke atas sehingga kita bisa menerjang atau bisa mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi ini pun juga menjadi salah satu simbol semantiknya kota Yogyakarta, karena kota tua itu selalu mengarahnya ke utara. Utara itu adalah menjadi tempat suci, yaitu upacara-upacara suci. Sementara kalau ke selatan itu adalah untuk pembuangan melarung atau melasti, itu membuang sial gitu ya, membuang sesuatu yang buruk itu ke laut gitu ya. Untuk yang suci pasti ke gunung. Nah, ini sebenarnya simbol bahwa dan ada mikrokosmos itu di bawah, makrokosmos itu selalu di atas. Dan itu ada penyatuan di tengah-tengah. Nah, itu adalah simbol di mana lingga adalah laki-laki, yoni itu perempuan. Lingga itu memasuki yoni, ya. Maaf, ini laki-laki memasuki perempuannya sama kayak Kama Sutra. Bahwa laki-laki itu simbol dari ruh, perempuan itu simbol dari fisik. Purusha Pradana, ya. Jadi bahwa kalau dikatakan laki-laki menjadi imam, itu adalah ruh lah yang menjadi imam ketika ruh dikandung badan. Jadi bukan egonya yang bergerak, bukan nafsnya yang bergerak, bukan fisik dan materinya yang dijadikan nahkoda, tapi ruhnya lah yang akan dijadikan sebagai imam atau nahkoda di dalam menjalankan kehidupan. Jadi kita selalu ada di dalam keadaan eling lan waspada, kita selalu dalam keadaan ning, hening, dan sadar penuh hadir utuh, dan tahu persis kita mengendarai sebuah badan yaitu manusia, tapi kita adalah ruh yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah wisdom yang harus dibawa oleh pemimpin, bahwa kita itu adalah sebagai pemimpin bagi diri kita, bagi alamin ini, bahwa sebaik-baiknya umat adalah bermanfaat buat orang lain, buat makhluk lainnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai leadership yang sejati. Bahwa makanya motif ini hanya boleh digunakan oleh raja, itu adalah simbol bahwa kita adalah nahkoda bagi kehidupan kita, dan nahkodanya adalah ruh, bukan di fisiknya. Seperti itu. Ya, jadi dan ini diceritakan di banyak sekali motif, tidak hanya parang, tapi ini baru satu contoh aja ya, parang. Nah, ini batik-batik khas di Jawa, ini horizontal tapi harus diagonal, nggak boleh salah. Dia nggak boleh tidur motifnya, tapi harus berdiri seperti ini. Dan setiap keraton punya signature-nya masing-masing. Nah, ini digunakan di banyak karya seni kehidupan, yaitu ada tarian beksan, ada tari bedoyo, macam-macam. Nah, ini semua menggunakan motif parang ini.
Ya, ini karyaku untuk Iwan Tirta waktu itu. Hmm. Nah, ini ya pola diagonal tuh suluk atau diambil dari serat pengracutan bahwa penyatuan itu ya. Dan sebetulnya kita bicara ruh itu ya sama kayak Hindu bicara tentang sinar suci, Buddha bicara tentang penerangan sejati. Katolik dan Kristen kita bicara tentang God is light. Islam bicara nur ala nur atau cahaya di atas cahaya. Ya kan? Nah, semua bicara tentang juga bicara tentang cahaya, Zen itu juga bicara tentang cahaya. Agama pertama di dunia itu adalah Sunda, itu adalah juga bicara tentang cahaya. Semua praktek-praktek agama itu ada praktek fisik atau yang bicara tentang peraturan-peraturan, tapi juga ada praktek yang eterial, bicara tentang kedalaman batiniah sampai ke pemahaman atau mengingat kembali siapa diri kita atau spiritual itu tadi. Jadi bukan yang supranatural. Jadi kalau dibilang Jawa, Jawa itu artinya tercerahkan atau awakening. Jawa itu bukan suku, tapi Jawa itu artinya awakening. Jawa itu artinya tercerahkan, gitu. Tercerahkan dari apa? Dari Sunda. Dari Sunda itu dari cahaya. Nah, kalau misalnya semua praktek agama dan praktek semua kultur itu bicara tentang hal yang sama, jadi bahwa manusia itu dari dulu hingga sekarang desainnya pun juga sama, nggak ada yang hidungnya di belakang, nggak ada yang kepalanya 2, nggak ada yang tangannya ada 10, enggak, semuanya infrastrukturnya sama, artinya rahasianya pun semua sama. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah menemukan rahasia tersebut di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa awaken atau bisa tercerahkan atau bangun dari tidur kita, itu adalah sebuah hidayah ya pada akhirnya. Cuman nenek moyang kita memberikan jejak-jejak supaya kita mencari, supaya kita memahami, supaya kita berjalan di path yang benar, yaitu suluk dari bawah ke atas gitu, dari sebuah ketidaktahuan menjadi tahu, dari sebuah tidur menjadi bangun, ya, dari sebuah kegelapan menjadi terang benderang. Nah, inilah yang dimaksud batik itu harus dipakai supaya doa itu masuk ke dalam satu conscious mind kita, sehingga manusia Indonesia tetap menjadi peradaban yang tinggi. Nah, semakin tinggi peradabannya, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi peradaban yang tinggi itu adalah peradaban yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa lihat dari seni dan budayanya. Kalau seni dan budayanya itu berbicara tentang Tuhan, ya itulah ketinggian dari budaya tersebut atau peradaban tersebut. Outputnya apa? Outputnya adalah laku dan lampah. Ya, nih, ini tadi yang pertama itu adalah ether. Ether itu gelombang wave frekuensi atau SIR. Cahaya itu energi primordial atau cahaya pertama. Suara itu al-kalam, firman atau chan. Matematik itu pola algoritma Tuhan. Baru fisik itu adalah ciptaan. Nah, banyak orang yang terjebak di fisik karena tidak memahami ether, karena tidak memahami ruhaninya. Jadi inilah fisik itu menjadi penentu. Yang tadi dibilang imamnya harus laki-laki, ini imamnya jadi perempuan. Laki-laki itu kan ruh yang ether ya tadi kan, lingga, perempuan itu simbolnya di fisik. Jadi makanya kalau fisik menjadi imam atau fisik menjadi ini ya kita bisa lihat 90% orang banyak menjadikan fisik menjadi acuan, ya kita harus ganti peradaban baru. Makanya ada Kali Yuga, sekarang ada pandemi dan sebagainya, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada sejatinya nahkoda, yaitu adalah rohani kita. Ya, jadi ini tadi ujungnya itu adalah budi, kauruh budi.
Kalau di Islam disebutnya adalah sebagai akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf dan akhlak karimah itu berbeda. Akhlak karimah itu adalah budi pekerti, common ground, Oh. sopan santun. Mm-mm. Nah, orang kalau kita ke tukang bakso kan tidak apa ya sopan santun. Tapi kalau budi tasawuf atau akhlak tasawuf adalah perilaku orang yang mencintai. Apakah kita mencintai tukang baksonya? Tidak. Tapi ketika kita mencintai Tuhan, ya perilaku kita akan terasa. Karya kita pun juga akan terasa bagi audiensnya. Bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita ciptakan, apa yang keluar dari kita gitu ya, disalurkan melalui kita itu akan terasa Tuhan. Makanya kok saya melihat lukisannya merinding, kok saya kok melihat karyanya bisa mau nangis rasanya, itu kan sebetulnya eter ya. Kenapa bisa ngelihat karya kok bisa nangis gitu, bisa kepengen nangis gitu. Karena ada sesuatu kerinduan yang luar biasa di dalam diri kita tentang Tuhan yang tidak bisa kita kadang-kadang nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata, tapi hanya kita bisa rasakan dengan kita menikmati sebuah seni, kita tersentuh hatinya seperti itu. Nah, itu adalah rasa kerinduan penyatuan. Nah, ketika kita mengalami penyatuan itu ada rasa cinta kasih ya karena gelombang cinta itu ya yang disebut sebagai buncahnya rasa. Ya, buncahnya rasa. Ketika buncahnya rasa kita berperilaku kepada orang lain menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sharing and caring, menjadi berempati. Itulah disebut sebagai spiritual quotient gitu ya. Nah, kutian. Seperti itu. Nah, itu adalah output dari batik yang dicita-citakan oleh para leluhur kita, sehingga dijadikanlah komunikasi visual ini ada di setiap motif ya, yang sehari-hari kita pakai mungkin, tapi kitanya nggak paham, tapi somehow kita bisa merasakan gitu. Nah, ini baru sekelumit tentang cerita awakening through batik. Tadi saya berceritanya bukan dari motif filosofinya apa, tapi dari sebuah fundamental kita adalah spirit yang sedang menjadi manusia, bukan manusia yang sedang belajar spiritual ya. Kalau kita manusia yang sedang belajar spiritual, sedangkan manusia kita nahkodanya masih fisik, sehingga kita akan mencari sensasi dan mencari another physical evidence, yaitu kita sebut sebagai supranatural. Kalau masih bersuara, masih berbisik, masih berwujud, itu supranatural. Tapi kalau kita dalam pemahaman karena penyatuan, itulah yang kita sebut sebagai spiritual. Spirit itu adalah ruhani, itu adalah kita sendiri. Dan ketika kita menjadi saluran Tuhan, ya setiap karya, setiap apa yang akan melalui kita itu sebetulnya adalah bahasa punya jejak, punya Tuhan sedang memanggil kita. Allahumma la baik seperti itu. Sini kamu mendekat seperti itu. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah itu. Adalah kita semakin mendekat kepada hidayahnya. Nah, ini nenek moyang kita ini sangat jenius dan memang terberkati dan diberikan kemuliaan bahwa mereka melestarikan dan mengabadikannya itu melalui batik. Nah, tapi sekarang aja batik dijadikan teknis aja gitu ya, bukan sebagai visual komunikasi, tapi yang dipahami itu hanya teknik pembuatan gitu. Sangat fisikal. Ya, tidak masuk ke dalam kedalamannya. Gitu. Sangat disayangkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini dengan orang yang
mendapatkan hidayah ilmu hari ini gitu ya. Ini bisa menjadikan sebuah jejak buat kita semua untuk memahami bahwa nggak ada bedanya. Semua ini hanya cara aja untuk menyampaikan, tidak berbahasa secara fisik, tapi supaya kita bisa mendapatkan rasa di dalam rasa. Kalau di Cina memang banyak menulis sastra, ya kan? Sastra itu didengarkan untuk bisa mendapatkan rasanya. Tapi kalau di Indonesia memang lebih banyak berbicara lewat motif atau candi itu juga berelief gitu ya, supaya kita bisa juga merasakan rasa di dalam rasanya. Jadi ya sebenarnya sama aja tapi beda cara. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo jadi kita bisa lanjutkan diskusinya. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand gitu ya. Ini luar biasa sekali sih Mbak Era ya, yang saya dapat dari Mbak Era. Saya juga dikit-dikit juga sambil menyatat tadi ya, bahwa benar-benar kita diajarkan dan benar-benar dibukakan matanya untuk benar-benar menyadari sesadar-sadarnya bahwa Tuhan itu benar-benar dekat banget di diri kita gitu. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadimu ya, Mbak Era ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah ini benar-benar dari Yaitu dari di yang ya betul. Tapi dari dari batik ini saya memang melihat message itu juga Mbak sebenarnya, dan itu saya luar biasa sekali dan iya benar-benar sama. yang luar biasa. Monggo Mbak. Kalau di Kristen Katolik namanya mistikus. Kalau di Islam kita masuk ke dalam pendalaman makrifat atau tasawuf, ya kan? Atau kalau di Hindu kita sebutnya sebagai mungkin nanti Mbak Desi di sini bisa menjelaskan ya. Kalau di Hindu, Buddha itu juga bisa sebut sebagai Avalokitesvara, ya. Ini memang semuanya dengan bahasa yang berbeda-beda atau siklus atau laku lampah yang berbeda-beda, tapi sebetulnya semua berbicara tentang cahaya, berbicara tentang rahasia yang sama, bicara tentang manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia manusia. Bahwa Baitullah atau Bait Allah atau rumah Tuhan itu ada di setiap manusia gitu. Ya, jadi siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Bahwa diri yang sejati itu adalah diri yang mikrokosmos sehingga kita bisa memahami yang makrokosmos. Apa yang terjadi di luar pun terjadi di dalam diri manusia sehingga apa yang ada di dalam diri manusia tercermin di luar diri. Nah, kalau dibilang dikatakan bahwa Baitullahnya seorang mukmin lebih dekat daripada urat leher, nah artinya cedak tanpa senggolan. Iya. Iya, iya, Tanpa iya. senggolan ya dekat sekali gitu. Jadi ya seperti itu ya, antara ruh kecil dengan ruh yang besar yang artinya sebetulnya sama aja antara yang ditiupkan dan yang meniupkan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah esensi yang nggak bisa dijelaskan kalau kita bilang aku adalah Tuhan seperti yang dikatakan oleh salah satu Syekh Siti Jenar gitu ya. Ya pasti akan menyebabkan kontroversi karena banyak orang yang tidak memahami bahkan tidak ada di dalam path pencarian gitu. Sehingga yang ada malah kamu gila, kamu absurd atau out of this place lah kira-kira ya, perlu dimusnahkan atau apa gitu ya. Itu pun juga Nabi juga mengatakan demikian bahwa ada dua ilmu yang aku sampaikan kepada manusia. Yang pertama adalah ilmu yang didapatkan secara umum boleh semua orang mempelajari. Yang satu lagi adalah ilmu khusus bagi orang yang mendatangiku, mencariku. Kalau aku menyebarkan ilmu ini kepada orang banyak, maka niscaya darahku pun juga dihalalkan.
Sehingga ini juga sama, Wali Songo pun juga melakukan itu, melakukan syiarnya ya dengan ilir-ilir, Iya, iya. dengan batik, ya, dengan budaya, seni dan sebagainya gitu. Begitupun juga turun ke keraton itu pun juga dilanjutkan gitu ya untuk mendapatkan rosonya gitu, bukan seperti Siti Jenar yang tidak pakai syariat langsung jeplak aja gitu yang ada Langsung penggal penggal ya Mbak ya? Langsung gitu. penggal ya? Iya, jadi kan kita pun juga nggak bisa, makanya semua itu ada artinya, ada filosofinya. Buat apa? Buat kita meneruskan kehidupan sehingga kita bisa menjadi kesampurnaning urip atau paripurna wit sekar jaya mulia. Paripurnanya hidup, kesempurnaannya hidup tuh karena ada sebuah kemuliaan yang hadir berupa kesadaran penuh, hadir utuh bahwa kita menyadari segala sesuatunya ini adalah Tuhan adanya. Gitu. Iya, 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 iya. Luar biasa sekali. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ada mau nanya gitu kepada Mbak Era gitu ya. Jadi Mbak Era, jadi kita punya istilah bahwa kalau orang-orang yang hadir di sini yang tidak ada foto, nggak ada videonya gitu ya, nggak ada ininya, kita nganggapnya geng ranjang Mbak Era, karena sudah diranjang, udah nggak mau Mbak Era, malu gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, it's okay, it's okay, it's okay. Dan ini saya benar-benar luar biasa sekali mendapatkan yang insight yang benar-benar yang dalam banget gitu ya Mbak ya. Saya setuju banget dengan Mbak Era. Cuman gini Mbak, saya mau sedikit mau menanyakan bahwa bentar Mbak. Nah Mas, oke Mbak, mungkin saya mau minta lebih detailin lagi. Maksudnya ruh besar, ruh kecil itu seperti apa Mbak? Kalau boleh didetailin lagi Mbak. Ya awalnya ini ya dari ini ya. Mungkin mungkin bapak ibu-ibu sini mau lebih jelas atau gimana gitu. Awalnya itu kan ether, semua penciptaan itu berupa ether, ya, atau Nur Muhammad ya, disebut sebagai Nur yang Muhammad itu artinya yang mulia atau suci gitu. Ya, jadi ether menjadi cahaya atau energi primordial, itu cahaya pertama. Lalu suara itu al-kalam, ya, Chan atau yang pertama adalah Om. Matematik itu menjadi pola algoritma, fisik itu adalah ciptaan. Jadi semuanya sebetulnya nggak ada bedanya, hanya perwujudan aja antara imateri menjadi materi, dari materi menjadi imateri. Oke. Nah, imateri ini adalah ruh yang meliputi segala hal, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Aku kuciptakan makhluk supaya aku dikenal, katanya kan gitu. Kuciptakan makhluk supaya aku dikenal, bahwa kutiupkan sebagian dari ruhku kepadamu. Jadi kutiupkan sebagian dari ruhku. Artinya sebagian itu adalah tetap ruhnya. Nah, sebagian dari ruhnya dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam setiap manusia. Ya kan, yang hidup itu pasti ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, jadinya jenazah yang hidup. Ya, ketika ada ruhnya, itulah sebetulnya itu adalah ruhnya yang ditiupkan ke dalam manusia. Nah, ruhnya yang ditiupkan ke dalam manusia disebut sebagai mikrokosmos karena sedikit, ya kan? Nah, makrokosmos itu adalah yang meliputi segala hal. Itu. Tapi mikrokosmos dan makrokosmos itu sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya mikrokosmos itu ketika ia dikandung badan menjadi mikrokosmos. Sehingga makrokosmos adalah alam semesta raya ini. Ya. Nah, ketika manunggaling kaula Gusti, mikro dan makro bertemu, itu seperti wifi on. Ya. Oke. Kalau manusia diibaratkan handphone nggak ada chipnya dia tidak bisa hidup. Ya.
Kalau tidak bisa hidup, tidak ada energinya, dia tidak bisa dipakai. Tapi kalau nggak wifi-nya nggak on, dia nggak bisa zoom seperti ini, nggak bisa Iya, 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 terkoneksi. iya. Sama seperti manusia juga begitu, nggak ada ruhnya ya jenazah, nggak ada energinya dia tidak bisa bergerak gitu. Kalau tidak terbuka mata kolbunya atau tidak tersambung mikro dan makrokosmosnya atau buana alit dan buana ageng tidak mengalami manunggaling kaulo gustinya, artinya ya dia hanya menjadi manusia yang memakai akalnya sebagai referensi atau memakai fisiknya sebagai referensi atau fisik menjadi nahkoda dalam kehidupan, padahal bukan itu yang harusnya dijadikan nahkoda dalam kehidupan adalah ruhnya. Berarti tadi sama dengan yang Mbak Era mengatakan bahwa apa namanya menjadi imam itu ya, ruh menjadi imam itu ya Iya, Mbak ya, benar ya? ruh dalam menjadi imam. Jadi kita harus selalu recheck dalam diri kita, pertanyakan kepada dirimu yang sejati. Ada jawaban yang sangat murni gitu. Nah, makanya orang kalau mau ngebatik itu harus mutih dulu, harus puasa dulu. Iya, Kadang-kadang iya, dia iya. mencelupkan kepala ke air supaya apa? Supaya hening, hening itu Hmm, kosong. Makanya meditasi itu bukan solusi, meditasi itu baru cara untuk mengheningkan diri. Oke. Tapi belum belum pada kondisi wifi on penyatuan Iya, mikro. iya. Paham ya? Iya, Gitu. luar biasa sekali hari ini benar-benar ya. Uh, saya tidak menyangka bahwa aku itu nggak menyangka loh Mbak bahwa hari ini pembahasan itu benar-benar yang buat kita semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, buat saya juga bahwa ini benar-benar membangkitkan apa namanya soul kita banget, jiwa kita banget untuk melihat lebih dalam gitu ya Mbak ya. Intinya Mbak ya. Ya, insya Allah bermanfaat karena setiap orang itu akan mendapatkan kemanfaatannya dari perspektifnya. Jadi nggak Hmm. bisa disamaratakan gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang apa yang saya paparkan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang hadir hari ini. Hmm. Mungkin ada Hmm. ya barangkali. Ada yang mau nanya, silakan raise hand gitu, atau mau di via chat juga monggo gitu, silakan. Mungkin ini kali Mbak ya, sahabat, sahabat kita gitu ya, mungkin sahabat kita Mas Dana gitu, ada yang mau tanya Mas Dana? Kali aja Mas Dana ada yang mau tanya, biasanya Mas Dana itu kalau punya pertanyaan itu luar biasa gitu Mas ya. Oke, siap Mas. Eh, enggak sih Mas Rama, enggak pertanyaan, paling Oh, apresiasi aja. Oke, siap, monggo. Ya, makasih banyak Mbak Era penjelasannya. Udah lama banget nggak dengar penjelasan Mbak Era mengenai budaya. Jadi salah satu apa namanya referensi utama saya kalau mau tahu filosofi budaya yang Mbak Era ini. Dan Iya, iya. ya jadi keinget lagi aja, oh ya budaya kita sangat deep. Gitu Ya, aja. Thank you Mbak Era. thank you Ya, Dana. terima kasih Mas Dana. Wah, aduh, luar biasa hari ini. Mungkin kalau ada orang, mungkin ada yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang di sini mungkin malu atau nggak nyaman gitu, silahkan via chat juga boleh gitu ya. Gitu. Nah, mungkin sedikit Mbak ya, sambil mungkin sedikit menunggu mungkin teman-teman yang di sini mau bertanya gitu. Sedikit saya mau membahas sedikit bahwa saya mungkin maaf, mungkin sedikit lupa dengan bahasa Mbak Era. Cuman gini, yang menarik ada Mbak Era bilang tadi bahwa kita bukan yang namanya apa namanya kita itu mencari maksudnya mencari itu apa sih Mbak? Maksudnya mencari hidayah dan sebagainya itu maksudnya apa sih Mbak? Intinya kan Mbak secara langsung Mbak ngomong gitu ya. Saya sempat lupa sih kata-katanya seperti apa gitu. Soalnya memang agak cepat sekali sih gitu sih. Sempat sekilas saya mendengar hal itu Mbak. Ya, tidak ada satupun manusia atau makhluk yang tidak mencari siapa Tuhannya. Hmm. Itu Nah itu ada, kondisi, maaf, monggo Mbak. tidak ada satupun makhluk yang tidak sedang mencari. Tapi yang ada adalah mungkin tidak sadar kalau sedang mencari, atau sadar sedang mencari, atau neglect tentang pencarian konsep pencarian itu, atau sadar penuh bahwa sedang mencari. Nah,
itu ada di setiap manusia, hanya makomnya saja yang berbeda-beda Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, makanya nenek moyang kita, para leluhur kita di Nusantara ini itu mengajarkan sebuah eterial itu menjadi sebuah simbol yang dipakai sehari-hari, yaitu batik, sehingga mudah untuk dicerna dan menemani perjalanan pencarian itu sehingga mendapat hidayahnya. Insya Allah. Karena memang kuberikan kepada yang sedikit gitu, memang dibilangnya hanya bagi yang mencari. Ya kan, mencari itu at least bertanya, di mana Tuhanku, aku ini siapa, di mana asal muasalku, kenapa aku mengalami perjalanan kehidupan yang seperti ini. At least ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu timbulnya dari mana? Bukan dari kita ya, timbulnya begitu saja, yaitu Tuhan juga yang memberikan path-nya kepada perjalanan kita. Nah, kebetulan memang di Indonesia itu kekuatan kita adalah linuwih, yang tadi saya bilang ya, kekuatan kita itu adalah batinnya atau rosol, makanya Islam jadi besar di sini, atau agama menjadi besar di sini, semua kepercayaan jadi besar di sini. Jadi Indonesia atau Nusantara ini menjadi wadah bagi segala macam kepercayaan dan agama. Makanya jadi Bhinneka Tunggal Ika kan. Berbeda-beda namun satu. Ya, ya, ya. Ini Gitu. saya sedikit ini dikit ya. Maksudnya saya luar biasa ada satu kata-kata Mbak Era yang mungkin kita di zaman sekarang atau gimana kadang kita suka lupa ya bahwa apapun kita ngomong mungkin sedikit agak spesifik ya, mungkin apapun agamanya dan sebagainya itu benar-benar satu, benar-benar yang kita kadang-kadang suka lupa gitu. Kadang-kadang kan kita ketika melihat keluar atau kita melihat dunia itu kan selalu kan di kacamata kita ada versus ya Mbak ya, benar ya, kiri dan kanan, baik dan benar dan sebagainya gitu. Nah, dengan Mbak Era ngomong seperti itu mengingatkan kita kembali, terutama saya gitu ya, bahwa semua ini sebenarnya sama gitu loh, gitu. Cuma maybe mungkin sedikit mungkin Ya, kemasannya berbeda gitu ya Mbak ya, benar ya? ya kalau keluar pasti berbeda, kalau ke dalam pasti sama. Ya, 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 ya. Kalau keluar kan satu bias cahaya menjadi pelangi kan, pelangi menjadi berapa, 9 warna gitu. Tapi kalau ke dalam kan tetap cahaya. Ya, ya, ya. Jadi Berarti spektrum dari cahaya itu yang berbeda-beda. Nah, tembusannya, pantulannya itu yang mengakibatkan banyak sekali spektrum. Tapi kan bicara tentang cahaya ya cahaya, yaitu air, tapi bisa jadi air teh, bisa jadi air laut, bisa jadi ya, air ya. macam-macam. Tapi kan air zatnya ya air. Ya, esensinya air gitu ya Mbak Gitu. ya, Nah, benar ya? kita pun juga sama. Kalau kita bicara keluar, berapa sih rentang tangan kita aja cuma 1,5 meter. Gimana kita bisa mau melihat dari kacamata dunia lain, atau misalnya kita dari dunia barat sama dunia. Ya, ya. Maaf Mbak, keputus Mbak. Ini Mbak, apa namanya, sinyal. Itu aja bisa beda-beda. Nah, apalagi kita bicara tentang Jakarta dan Maluku, atau Jakarta dan Papua, atau bahkan Australia dan Amerika, itu semua melihatnya juga udah pasti beda-beda. Makanya di ilmu-ilmu fisik kita diajarkan tentang geografi, terus psikografi, demografi, dan sebagainya. Ya kan? Kita diajarkan tentang apa namanya ilmu-ilmu yang mengotak-ngotakkan manusia, membeda-bedakan dan mengotak-ngotakkan untuk memahami perbedaan itu. Nah, kalau kita mau cari persamaannya nggak keluar tapi ke dalam. Gitu. Gitu kira-kira.
Ini mati nggak sih? Masih masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai. warahmatullahi wabarakatuh. Biar enggak terlalu hening. Aku terkesan banget wisdom yang Ming to life gitu. Iya. Sebenarnya ancient wisdom ya dari dulu hingga sekarang ya sama aja. Allah kan tetap ada. Kalamullah itu tidak berhenti dan hanya berubah-ubah nama aja, tapi esensinya tetap sama. Sebutannya aja, apa mau ancient wisdom, mau agama ya, beda-beda namanya. Ya kalau fisik tuh ya begitu. Kalau kita fisik sebagai nahkodanya ya pasti akan mengalami banyak sekali perbedaan. Tapi kalau ruhani menjadi nahkodanya itu akan menjadi persamaan. Gitu. Lihat aja manusia kalau mati nggak ada ruhnya kemana? Gitu. Sama bicara ruh apa nggak ada warnanya? Gitu, ruh ya ruh. Gitu. Kalau fisik baru ada warnanya, ada jenis kelaminnya, ada kebangsaannya, beda tempat, beda negara, beda nama kota, beda nama jalan, beda kesukaan. Bisa makan satu meja, satu pesan bakso, satu pesan nasi goreng. Beda-beda gitu. Nah, tapi ya itu perbedaan itu untuk mencari persamaan, bukan untuk mempertajam perbedaan. Nah, inilah makanya batik itu tuh sebetulnya simbol awakening sebetulnya, cuman kan nggak banyak yang paham. Nggak banyak yang paham ya start dari kita aja dulu. Gitu. Intinya belum banyak yang sadar gitu ya Mbak ya. Nah, memang nanti dibilangnya Islam Nusantara, Islam Arab, nggak ada bedanya. Iya. Satu bicara tentang fisik, yaitu fikih itu kan bicara tentang lampu merah di dalam jalanan, tapi kan artinya supaya nggak tabrakan. Gitu. Kalau hidup nggak ada di jalanan, nggak ada lampu merah, nggak ada rambu-rambu lalu lintas, ya berantakan. Tabrak-tabrakan nanti. Jadi memang harus ada syariat, harus ada fikihnya, harus ada hakikatnya, harus ada rekod perjalanannya, the journey of soul-nya, ada pencapaian atau pertemuan yang sejati, adalah penemuannya, manunggalnya, rasonya gitu. Jadi intinya ya ada itu semua harus lengkap. Jadi dari ether ketika menjadi fisik itu harus karena itu adalah banyak sekali perbedaan ya harus pakai rambu-rambu lalu lintas. Harus pakai hukum. Tapi kalau hukum menjadi acuan, hukum menjadi nahkoda ya salah juga. Nanti yang ada malah jadi tabrakan perbedaan. Sini salah, situ salah. Yang satu pakai peci, yang satu pakai sorban, yang satu lagi pakai sarung, satu lagi pakai gamis, beda-beda. Ya. Kelar-kelar deh. Gitu. Padahal kita bicara tentang pengalaman batiniah atau perilaku yang ether. Nah ini semua udah dibicarakan di batik kok, cuman memang nggak banyak orang yang paham ya. Pada akhirnya ya kita aja dulu yang sedikit yang memahami sehingga kita bisa meneruskannya kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi orang yang tercerahkan. Gitu. Itu sih kira-kira Mas penjelasannya. Ini nanti kalau diterusin bisa sampai pagi soalnya. Iya, tapi ini luar biasa sih. Amin. Nah, ini sisa mungkin tinggal 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya gitu atau mau gimana? Kalau nggak ada yang mau bertanya ya it's okay, nggak Ini apa-apa. kalau ada yang mau bertanya antara aku kurang jelas menjelaskannya atau kalau cepat gitu ya Mbak. Atau terlalu jelas. Mungkin pada mendapatkan awakening gitu Mbak ya.
awakening soul mulai mendapatkan gitu, mulai mencari ke insight gitu kan. Gitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan. Oke, ya mudah-mudahan ya Mbak ya. Oke nih Mbak, mungkin kalau ada mau tanya, kita mungkin mau menuju akhiri aja. Jadi untuk ini Mbak, nah jadi kalau di WS ini juga saya pengen kita mempunyai atau narasumber mengasih quotes atau sebuah kata-kata yang mutiara yang bagus gitu Mbak. Untuk episode 2 ini silakan Mbak gitu. Halo Mbak. Ya. Atau final statement gitu Mbak, maksud saya Mbak. Nah, apa Mbak ini untuk episode 2 ini? Mute Mas Mbak Eranya. Oh, ke-mute. Oke. Ke-mute sama saya gitu ya? Atau sama? Mungkin kata-katanya eling lan waspada gitu ya. Eling lan waspada itu selalu mengingat siapa diri kita yang sejati, selalu kembali kepada diri kita, kembali ke dalam, bahwa wukuf itu adalah sebuah laku batin, sadar bahwa kita dikelilingi orang-orang yang sama-sama tidak paham, bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda-beda dari makomnya dari diri kita, sehingga kita selalu menjaga adab, menjaga budi pekerti kita, menjaga kauruh budi kita gitu ya, dan tahu persis tentang tantangan-tantangannya itu bukan hanya di luar tapi juga ada di dalam diri, karena Tuhan menciptakan syaitan itu tidak di luar tapi di dalam diri. Sehingga kita tuh ada berjalan di umatan wasatan, berjalan di titian ya, ada di tengah-tengah antara dualisme. Jadi kita mesti waspada dalam setiap langkah kita, sadar penuh hadir utuh. Nah, itulah yang dimaksud dari seni budaya sakral yang diciptakan atau yang didapatkan oleh para leluhur kita, atau yang ditulis di semua kitab suci, yang dialami oleh setiap nabi, yang dialami oleh setiap kita juga di sini, hingga kita bisa menjalankan kehidupan menjadi insan kamil, kembali kepada hierarkinya manusia, itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, sempurna itu adalah milik Allah dan kita sedang diperjalankan untuk mendapatkan kemuliaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, di Ramadan ini, teman yang menjalankan puasa pun juga bisa memahami bahwa bukan masalah fisiknya, bukan laparnya, bukan keinginannya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa merasakan eter, merasakan ruhani, merasakan Tuhan di dalam diri kita. Gitu, Mas. Oke, alright. Nah, luar biasa sekali, beri tepuk tangan meriah untuk Mbak Era. Dan terima kasih Mbak Era telah datang di WS ini. Jangan kapok, jangan bosen gitu maksudnya. Dan saya pun juga sedang lagi belajar, jadi maaf kalau ada kekurangan ya buat Mbak Era ataupun dari teman-teman dan beberapa di sini. Maaf, saya mungkin masih ada kekurangan. Dan next gimana Mbak? Kalau misalkan Mbak diundang lagi, setuju nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman di sini? Mbak Era diundang lagi gitu? Setuju. Setuju, oke, thank you. Dan kita akan hadir lagi di hari Kamis dan Jumat, dan jamnya nanti saya mungkin lewat WA atau lewat Instagram gitu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat tidur nyenyak, selamat mendapatkan insight yang luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin.